Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku muslimin dan muslimah dimanapun berada, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'dah. Kembali kita belajar ngaji hadis Nabi Muhammad SAW. Kesempatan yang berbahagia ini adalah tentang bab zakat dan sedekah. Judul pagi hari ini adalah manfaat harta sedekah yang salah sasaran. Ya, sebagai pengantar, bahasanya idealnya zakat sedekah ini disampaikan, disalurkan, diberikan kepada mustahik. Yang jelas adalah kepada fakir miskin, orang-orang yang lemah pada ekonomian, gharib, ibnu sabil, fisabilillah, wa'alaf. Nah, ini menjadi satu yang kita maklumi bersama. Namun demikian, ada kalanya sedekah yang disampaikan oleh orang kaya tanpa penelitian terlebih dahulu terhadap siapa calon penerimanya, ini bisa jadi salah sasaran. Ya, berbeda tentu saja dengan zakat dan sedekah yang disampaikan oleh panitia zakat atau amil yang hendaknya diteliti terlebih dahulu apakah si calon penerima ini berhak menerima karena memiliki apa yang disebutkan dalam Al-Quran dan juga sunnah Nabi Muhammad SAW, yakni disebut sebagai mustahik, fakir, miskin, ibnu sabil, fisabilillah, gharib, alaf. Nah, sedekah yang salah sasaran ini pun memiliki manfaat. Terus inilah ajaibnya harta yang dikeluarkan untuk sedekah ini benar-benar tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Dalam Al-Quran disebutkan, ambillah zakat atas orang-orang kaya untuk mensucikan harta mereka. Ternyata bukan hanya harta mereka yang disucikan, dan juga harta orang yang menerima zakat. Bukan hanya pemberi, tapi juga penerima pun ini mendapatkan keajaiban, mendapatkan mukjizat, disucikan, perbuatannya dikembalikan kepada jalan yang lurus, jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku muslimin dan muslimat dimanapun berada, penerima zakat dan sedekah ini tentu saja berbeda. Zakat sudah jelas 8 asnaf, dan sedekah ini bisa diberikan kepada siapa saja. Karena fakir miskin ini jelas dijamin Allah dan Rasulullah SAW dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, asnaf yang berhak menerima zakat. Namun ada kalanya fakir miskin ini bukan hanya secara materi, tapi fakir miskin bisa dimaknai adalah fakir dan miskinnya hati. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda bahasanya laisal ghina an kasratil aradi walakinal ghina ghinaul qalbi. Itulah yang disebut sebagai orang kaya, itulah yang banyak hartanya, namun orang kaya itulah orang yang kaya hatinya. Nah, orang yang miskin hati ini barangkali menurut hemat saya juga perlu diberikan harta sedekah supaya apa? Disucikan perbuatannya, disucikan hartanya untuk kembali kepada jalan yang lurus, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hadis berikut ini? Bismillahirrahmanirrahim.
Hadatsana Abu Yalman akhbarana Syu'aib hadatsana Abu Zinad an A'raj an Abi Hurairah anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala rajulun la atasaddaqanna bisadaqatin wa kharaja bisadaqatihi wa wada'a fi yadi syarik wa asbahu yatahaddatsuna tasaddaqa ala syarik faqala Allahumma lakal hamdu la atasaddaqanna bisadaqatin fa kharaja bisadaqatihi fa wada'a fi yadi zaniyatin wa asbahu yatahaddatsuna tasaddiqa lailata ala zaniyatin faqala Allahumma lakal hamdu ala zaniyatin la atasaddaqanna bisadaqatin fa kharaja bisadaqatihi fa wada'a fi yadil ghina fa asbahu yatahaddatsuna tasaddiqa ala ghina faqala Allahumma lakal hamdu ala syarik wa ala zaniyatin wa ala ghina fa atiya faqila lahu amma sadaqatuka ala syarik fala'allahu yasta'if an syariqati wa amma ala zaniyatin fala'allaha nasta'ifa an zinaha wa ammal wani fala'allahu ya'tabiru wa yumsiku mimma a'tahullah. Artinya telah menceritakan kepada kami Abu Al-Yaman telah mengabarkan kepada kami Syu'aib telah menceritakan kepada kami Abu Az-Zinad Al-A'raj dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga ridha Allah atas beliau, Rasulullah SAW bersabda, ada seorang laki-laki yang berkata, atasaddaqonna, aku pasti akan bersedekah. Laki-laki kaya ini ingin bersedekah. Lalu dia keluar dengan membawa sedekahnya, dan ternyata sedekah itu diletakkan kepada seorang pencuri. Esok paginya orang-orang ramai membicarakan bahwa dia telah berikan sedekahnya kepada seorang pencuri. Mendengar hal itu, orang yang bersedekah tadi, orang kaya tadi, berkata, ya Allah, Allahumma lakal hamdu la atasaddaqanna. Sesungguhnya maha suci engkau ya Allah, aku pasti akan bersedekah lagi. Kemudian dia keluar pada malam hari, kemudian membawa sekantung dinarnya dan diberikan di pintu rumah seorang pezina. Keesokan paginya orang ramai membicarakan bahwa dia tadi malam berikan sedekahnya pada seorang zaniyatin, seorang pezina. Maka orang itu berkata, ya Allah, segala puji bagimu, ternyata sedekahku jatuh pada seorang pezina. Aku akan bersedekah lagi. Kemudian dia keluar membawa sedekahnya dia malam dan jatuh pada ghina, orang yang kaya. Kembali keesokan paginya orang-orang ramai berbicara, dia bersedekah pada orang yang kaya. Jadi tiga-tiganya ini menurut hematnya orang kaya, menurut pengertian dia sendiri adalah sedekah yang salah sasaran gitu. Pada asyarik, pada azaniyatin, pada al-ghina, pada pencuri, zina dan juga orang kaya. Nah, setelah itu orang tadi bermimpi dan dikatakan padanya, adapun sedekahmu kepada pencuri mudah-mudahan falyasta'fif, mudah-mudahan dapat mencegah si pencuri ini mengulangi perbuatannya. Jadi sedekah kepada pencuri ini bermanfaat pada waktu itu mencegah pencuri itu mengulangi perbuatannya. Adapun sedekah kepada seorang pezina mencegahnya berbuat zina kembali. Dan sedekahmu pada orang kaya bermanfaat, mudah-mudahan dapat memberikan pelajaran baginya untuk menginfakkan harta yang diberikan Allah kepadanya. Masya Allah. Ya, saudaraku muslimin dan muslimat dimana berada, apa yang bisa kita petik hikmah dari hadis ini? Benar, bahasanya harta sedekah ini adalah harta mukjizat. Tidak boleh salah sasaran, tidak boleh diberikan pada orang yang kuat, orang yang sehat bekerja, produktif. Tidak boleh diberikan pada
pelaku maksiat secara teori, secara pengertian yang umum, secara literasi mengatakan seperti itu. Namun dalam satu keadaan tertentu, ketika seorang ingin bersedekah tanpa mengetahui siapa yang nanti berhak menerimanya, dengan serta-merta misalkan jika mendapatkan uang yang banyak atau mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka, kemudian dia ingin segera bersedekah tanpa penelitian terlebih dahulu, diberikan pada siapapun yang ada di sekitarnya pada waktu itu. Dan ternyata ini pun mengandung keajaiban, keistimewaan, menyadarkan seorang pencuri, seorang pezina, dan seorang kaya untuk kembali pada jalan yang lurus, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuzakkihim biha, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, akan mensucikan hartamu dan memuliakan dengannya orang-orang yang menerima, dijalankan, ditunjukkan, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang pertama, apa yang bisa kita ambil hikmah dari hadis ini? Adakah manfaat bersedekah pada orang yang salah? Ya, benar. Sedekah tersebut dapat memberikan pelajaran bagi mereka. Kepalanya sta'afif, semoga mendapatkan doa dari Allah Subhanahu wa taala atau harapan Allah Subhanahu wa taala, dan juga Rasulullah SAW dan para ulama berpendapat harapan Allah dan Rasulullah ini pasti terjadi. Yasta'fif ayyakuna tadi yang orang pencuri ini, fala'allahu yasta'if fa ansariqatihi, jadikan dia tidak mencuri lagi. Antas ta'ifa anzinah, orang yang berzina tidak berzina lagi. Kemudian orang yang kaya ya'tabiru fayunfiqu mimma atahullah, orang yang kaya dia kemudian sadar untuk bersedekah kepada orang yang lebih membutuhkan, fakir miskin. Ya, yang kedua, sebagaimana kisah di atas, kisah dari Nabi Muhammad SAW tentang seorang laki-laki yang bersedekah di waktu malam, sedekah rahasia kepada pencuri, pezina, dan orang kaya. Sedekah tersebut bermanfaat, tuzakkihim biha, bermanfaat, menyadarkan, mencegah mereka dari perbuatan buruk yang telah berlangsung selama ini. Mereka kemudian berhenti mencuri, berhenti berzina, dan malu bersifat ikir atau pelit. Orang kaya menjadi dermawan, berzina menjadi orang yang bertaubat, mencuri ini kemudian jadi orang yang tidak mencuri lagi. Ya, yang kedua, siapakah sosok laki dermawan tersebut? Benar, dia adalah orang laki-laki, seorang yang sedekahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersedekah di waktu malam, kira-kira butuh disiar-siarkan apa tidak? Tidak. Butuh difoto apa tidak? Tidak. Butuh diunggah di media sosial apa tidak? Tidak. Bersedekah di lailatin, di waktu malam, sedekah rahasia ini pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akibatnya ini adalah menyadarkan mereka-mereka orang yang diberi sedekah pada siratal mustaqim, jalan yang lurus yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pencuri berhenti mencuri, pezina tidak mengulangi perbuatannya, orang kaya kemudian dia menjadi dermawan. Masya Allah. Dia hanya mengharapkan balasan sedekahnya dari Allah, bukan pencitraan atau balasan dari manusia, dipuji, dianas, tidak. Tapi dia mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, muslimin dan muslimat yang berada, inilah indahnya agama Islam. Nantiasa mengajarkan bersedekah secara sir, secara sembunyi-sembunyi, dan ternyata memiliki faidah meskipun pada orang yang salah, yakni menyadarkan mereka semuanya, pencuri, pezina, dan orang kaya, untuk kembali melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah SAW, yakni tidak mencuri, tidak berzina, dan menjadi orang yang
suka memberi bagi orang yang kaya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah inayah pada kita, keluarga kita muslimin semuanya untuk dapat bersedekah dengan sembunyi-sembunyi, sedekah pada orang yang berhak menerimanya, ataupun bahkan pada salah sasaran pun ini bisa bermanfaat bagi mereka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.